Seekor tikus kecil tinggal di satu hutan. Dia sangat pengecut dan bahkan takut dengan suara angin. Semua hewan di hutan menertawakannya. Dan kemudian, suatu hari, tikus kecil itu mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, dan pergi ke raja hutan. Singa itu baru saja menyelesaikan makan malamnya dan tertidur dengan tenang di tempat teduh, mendengkur keras. Tikus itu mendekatinya dan mulai memanjat ekornya. Semua hewan ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Tikus kecil itu sangat ketakutan, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menyadarinya. Dia naik ke punggung singa, dan dengan pandangan penting muncul di depan teman-temannya. Dan kemudian singa itu bangun. Dengan satu gerakan dia melemparkan mouse ke tanah dan menggeram dengan mengancam. Semua hewan lain sangat senang. Mereka mengira singa itu akan menelan tikus. Tapi sebaliknya, singa bertanya apa yang dia lakukan di punggungnya. Mengumpulkan semua keinginannya menjadi kepalan tangan, tikus itu meminta raja hutan untuk membawanya di bawah sayapnya, sehingga dia tidak lagi takut pada siapapun atau apapun. Karena dia adalah hewan paling pengecut di hutan. Dan sebagai imbalannya dia menawarkan bantuannya. Singa itu mendengarkan tikus itu dalam diam. Tetapi dia tidak dapat memahami bagaimana seekor tikus kecil dapat membantu seekor singa yang besar dan kuat. Awalnya dia tertawa, lalu dengan raungan keras mengusir pria kurang ajar itu. Tikus itu langsung lari, senang singa tidak mau memakannya. Semua hewan lain mengejarnya. Beberapa waktu telah berlalu. Singa itu kelaparan dan pergi berburu. Tapi dia tidak memperhatikan jebakan yang dipasang oleh para pemburu, dan jatuh ke dalamnya. Raja binatang buas tergantung di udara, terperangkap dalam jaring berburu. Dia mencoba keluar dari situ, tapi tidak bisa. Dan karena singa adalah raja hutan, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berteriak minta tolong. Selain itu, para pemburu bisa mendengarnya. Hewan-hewan itu melihat singa, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Dan singa itu memutuskan untuk mempercayai takdir, tidak melakukan apapun. Secara tidak sengaja, tikus kecil yang sama ada di dekatnya. Melihat raja binatang buas di jala, dia memutuskan untuk membantunya. Tikus memanjat ekor panjang singa, dan ketika mencapai jaring, mulai menggerogotinya. Setelah beberapa waktu, segerombolan hewan berkumpul di dekat perangkap. Menarik bagi setiap orang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tiba-tiba, di suatu tempat yang jauh, teriakan para pemburu terdengar. Hewan-hewan itu menjadi sangat ketakutan dan melarikan diri ke hutan. Tapi tikus itu dengan keras kepala terus menggerogoti jaring. Akhirnya, jaring itu pecah dan singa itu melepaskan diri darinya. Tanpa berpikir dua kali, tikus itu naik ke punggungnya, dan mereka lari. Ketika singa sampai di guanya, dia meminta maaf kepada tikus itu. Dan dia berkata bahwa dia telah meremehkan hewan sekecil itu, memutuskan bahwa itu tidak akan berguna. Dan untuk fakta bahwa tikus kecil menyelamatkan nyawa raja binatang buas, sekarang dia tidak perlu lagi takut pada apapun atau siapapun. Mulai sekarang, singa membawanya ke bawah sayapnya. Semua hewan, melihat apa yang terjadi, tertawa dan bertepuk tangan pada tikus pemberani. Sejak itu, singa dan tikus menjadi teman baik, dan kedamaian telah memerintah di hutan selamanya. Lemuel Gulliver lahir dalam keluarga seorang pemilik tanah Inggris yang miskin. Anak laki-laki itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada usia 14 tahun, ia magang pada seorang dokter London yang terkenal, dan kemudian mendapat pekerjaan sebagai ahli bedah di sebuah kapal. Selama 6 tahun Gulliver melakukan perjalanan ke berbagai negara, mengamati adat istiadat penduduk asli, dan bahkan mempelajari bahasa mereka. Maka Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Antelope. Tetapi tidak punya waktu untuk melewati bahkan setengah jalan, karena kapal jatuh ke dalam badai yang dahsyat. Badai menghantam kapal ke bebatuan, dan para pelaut melompat ke laut dengan ngeri. Dan hanya Gulliver yang berhasil masuk ke perahu. Dia dibawa selama berjam-jam di atas ombak, dan segera oleh keajaiban perahu itu terdampar ke darat. Tapi Gulliver sangat kelelahan karena badai sehingga begitu dia menginjak tanah, dia langsung tertidur di halaman rumput terdekat. Sinar matahari pertama membangunkan Gulliver. Dia mencoba untuk bangun, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Lengan, kaki, dan bahkan rambutnya diikat ke tanah dengan jaring dari tali kecil. Tiba-tiba sesuatu menggelitik dada Gulliver. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pada dirinya sendiri seorang pria kecil seukuran jari. Itu adalah raja dari Lilliput. Dia memberi perintah, dan kemudian ribuan anak panah kecil, seperti jarum, mulai menusuk tubuh Gulliver. Tahanan itu segera menyadari bahwa lebih baik tunduk.
Dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lapar dan haus. Kemudian, atas perintah raja, makanan dibawa kepadanya. Lebih dari 100 penduduk asli menaiki tangga ke mulut Gulliver, menuangkan sekeranjang buah, roti dan daging padanya. Ketika Gulliver memakan semuanya, dia dibawa ke ibu kota dengan platform yang dibuat khusus. Tahanan ditempatkan di sebuah kuil besar, dirantai di kaki kirinya dengan banyak rantai miniatur. Itu adalah ruangan terbesar di seluruh negeri, tetapi bahkan di dalamnya raksasa itu harus berjalan dengan 4 kaki. Pada pertemuan suku Lilliput, Raja memerintahkan untuk menyediakan staf 600 pelayan bagi Gulliver. Mereka menjahit jas untuk narapidana dan bahkan alas tidur dari kasur mini. Dan seiring waktu, Raja yakin bahwa raksasa itu baik hati, dan karena itu membebaskannya. Gulliver sering bepergian ke seluruh negeri, mempelajari adat istiadat dan bahasa Lilliputians, dan bahkan berpartisipasi dalam liburan dan parade mereka. Suatu ketika, saat berkomunikasi dengan Raja, Gulliver mengetahui bahwa Liliputia berperang dengan Kekaisaran Blefuscu, yang terletak di pulau tetangga. Alasan untuk anggapan tersebut adalah bahwa Lilliputians tidak setuju dengan Blefuscans tentang cara memecahkan telur dengan benar. Para Lilliput membaginya dari ujung yang tajam, dan Blefuscan dari yang tumpul. Dan sekarang Raja Lilliput tersebar desas-desus bahwa musuh telah menyiapkan armada dan akan menyerang. Kemudian Kaisar meminta bantuan dari Gulliver, dan dia setuju. Maka, dalam kegelapan malam, Gulliver mengambil tali panjang dan berenang ke kapal musuh. Dia mengikatkan tali ke setiap kapal dan menyeretnya ke pantai Lilliput. Para penjaga, yang merupakan satu-satunya orang di kapal, melompat ke laut dan mulai berenang menjauh dari raksasa itu. Jadi Gulliver benar-benar melucuti senjata lawan dan menerima gelar paling terhormat di kerajaan untuk ini. Untuk ini, para abdi dalam tidak menyukai Gulliver. Mereka mulai menjalin intrik terhadapnya, dan segera raja sendiri menuduh raksasa itu melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Desas-desus menyebar ke seluruh kerajaan. Dan Gulliver mengetahui bahwa Dewan Rahasia telah memutuskan untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, malam itu juga Gulliver pergi ke pantai, tempat dia meninggalkan kapalnya yang rusak. Setelah dengan cepat memperbaiki kapalnya, raksasa itu meninggalkan negara Lilliput dengan tergesa-gesa, membawa bersamanya 6 sapi hidup kecil, 2 lembu jantan, dan jumlah domba dan domba jantan yang sama. Gulliver berlayar di lautan untuk waktu yang lama sampai dia melihat sebuah kapal Inggris. Di atasnya, dia dengan selamat sampai di rumah. Tapi, ternyata ini hanyalah awal dari petualangan Gulliver.